Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Bertemu lagi di my channel YouTube Harus Sauti, channel motivasi dan inspirasi. Kawan subscriber, jangan berbangga dulu buat kalian semua yang udah mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Ya, apa sih 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu? Ini syarat yang paling penting untuk mendapatkan iklan atau dapat penghasilan dari YouTube. Tapi tahap keduanya ini ada aturan yang sangat berbahaya banget teman-teman. Jadi buat kalian semua yang baru berkarya menjadi konten kreator atau YouTuber, harus tahu dulu aturan YouTube. Apa aja sih yang dilarang sama YouTube dan yang diperbolehkan. Oke teman-teman, kali ini saya akan ngebahas pas banget. Ini pengalaman pribadi saya teman-teman. Karena apa, di channel ini semuanya tentang pengalaman pribadi saya. Oke. Reuploader sebenarnya boleh juga, tapi harus ada aturan tertentu. Sebelumnya saya udah bikin cara bikin reuploader, video reuploader supaya tidak kena hak cipta. Itu dicari aja video sebelumnya. Nah, tapi saya mencoba lagi saya reuploader tapi dengan cara lain, ternyata kena hak cipta atau peringatan dari pihak YouTube teman-teman. Buka cadarmu Aisyah. Calon suamimu berhak melihat wajah aslimu. Desir pasir. Ayo gimana? Saya pakai aplikasi record dan itu saya merekamnya dari Facebook juga teman-teman. Nah, lalu saya kena hak cipta teman-teman. Ada peringatan dari YouTube. Tapi itu udah 2 bulan peringatannya. Biasanya kalau ada kena hak cipta itu kan beberapa minggu atau langsung kirim video, langsung ada keterangan. Makanya saya langsung dihapus video saya teman-teman. Hak cipta juga kan biasanya tanda kuning gitu kan dolarnya. Itu kan bisa diperbaiki juga sih. Nah tapi kali ini sangat berbahaya banget. Makanya saya sekarang langsung berbagi buat kalian semua yang konten kreator itu berpemula seperti kita ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya kali ini tutorialnya. Jadi saya sebenarnya udah dapat penghasilan banyak banget dan tontonnya yang menonton itu viewernya udah sampai 30.000 teman-teman, paling banyak itu ya yang lagi viral gitulah ya kan. Tapi saya ngerekamnya record pakai aplikasi, saya pakai salah satu aplikasi lalu ngerekod di Facebook. Ternyata itu larangan teman-teman, tidak boleh itu, biarpun pakai rekaman tetap kena. Apalagi kalau video kita nggak ada dikasih pinggir-pinggirnya itu kan, kasih model atau ibaratnya kembang atau pagar ya, pokoknya dirubahlah sebaik mungkin. Itu salah satu menghindari hak cipta karya orang lain teman-teman. Jadi di garis bawahi aja ya teman-teman, kalau seandainya kan kita ingin reuploader video orang lain, kita harus betul-betul hati-hati. Atau yang penting kita untuk yang apalagi kan yang lagi mengejar jam tayang nih, yang ingin mendapatkan 4000 jam tayang, otomatis gimana caranya kalau sampai setahun itu mendapatkan 4000 jam tayang. Ini harus hati-hati banget karena ini masih banyak banget tahapannya untuk mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Itu sangat masih jauh tahapannya teman-teman. Nah saya juga udah mendapatkan iklan, udah dapat penghasilan, tapi satu keteledoran ini sangat fatal. Kalau seandainya kan tidak diperbaiki lagi dan video-video saya masih sebagian ada di uploader, itu channel akan dihapus sama pihak YouTube. Tapi alhamdulillah saya dicek lagi, video saya kan udah 300 tuh. Dicek lagi satu persatu, ternyata tidak ada di uploader, cuman video ada 4 itu yang lagi viral saat ini. Mungkin kalian tahu ya. Itu ada peringatan dari YouTube. Biasanya itu peringatan dari YouTube itu langsung upload ada peringatan, tapi saya udah mendapatkan penghasilan atau iklannya memang banyak sih pemasukan dari video tersebut itu ke AdSense saya itu, tapi viewernya udah banyak ini. Tapi sangat gimana, jadi kaget aja pihak YouTube ngasih tahu ke saya cuman 2 bulan teman-teman. Biasanya kan langsung, sekarang 2 bulan. Pas dilihat ada email dari YouTube bahwasanya keterangannya, nanti saya dikasih di gambar ini atau di samping sinilah keterangannya. Jadi gitulah, jadi ambil kesimpulan aja ya. Jadi keterangannya pokoknya ada peringatan dari YouTube karya orang lain, video orang lain gitu teman-teman. Nah saya di batasnya ini, saya dari minggu kemarin belum dapat iklan sampai tanggal 2. Makanya video saya sekarang nggak dapat iklannya teman-teman, karena ada peringatan dari YouTube itu. Nah sampai tanggal 26. Kalau udah tanggal 26 nanti saya ada mengajukan lagi ke pihak YouTube. Nah pihak YouTube akan memantau lagi video-video kita ini teman-teman, atau video saya teman-teman.
dipantau lagi ada video orang lain enggak. Ini sangat makanya buat kalian semua yang masih mau berkarya di YouTube atau menjadi konten kreator ya teman-teman. Jadi harus benar-betul hati-hati deh. Ini karena video-video saya ini, tutorial saya ini pengalaman pribadi saya, makanya saya langsung share ke kalian semua supaya tidak seperti saya teman-teman. Jadi kan rugi kan bikin video tapi nggak ada iklannya capek-capek. Ya memang sih manfaat sih tetap dapat manfaat buat orang lain ya kan, tapi ya ibaratnya ada saling menguntungkan ya, bermanfaat untuk orang lain ya kan, buat kitanya juga kan harus ada ini juga ya kan, bikin video kan tidak mudah juga ya. Bagi waktunya, bikin tutorial, cara mengeditnya itu kan lumayan berjam-jam untuk mengedit video teman-teman. Nah, saya kembali lagi ke tema. Jadi buat kalian semua kawan subscriber, kalau bikin video itu lebih baik karya sendiri ya. Jadi kalau contoh nih, dulu ada udah hampir 12 juta, itu 10 juta kurang lebih channelnya calon sarjana itu kan kena uploader atau kena hak cipta. Dia ada pengaduan dari channel-channel lain karena video orang lain kan dipotong-potong. Lalu ada pengajuan ke YouTube bahwasanya itu karyanya mereka. Jadi pihak YouTube langsung menghapus semua atau membandet, hampir dihapus channelnya. Channelnya dihapus semua tuh calon sarjana tuh, makanya ada calon sarjana baru itu bikin lagi channel baru teman-teman. Sekarang kan calon sarjana sendiri kan pakai animasi teman-teman. Nah ini terjadi kebanyakan konten-konten kreator memang udah punya pemasukan banyak ya, udah subscribe udah puluhan juta ya kan. Tapi capek lah kita kalau seandainya akan bikin channel lagi, proses lagi ya kan. Tahu sendiri apalagi kita ini tidak terkenal, bedanya dengan artis. Biarpun walau mereka bikin channel apa dia udah terkenal, cepet ya kan dapat subscriber atau mendapatkan viewer ya. Tapi jangan putus asa teman-teman. Ini nama malu biniat, segala sesuatu tergantung dengan niat. Jadi kalau kita niatnya baik, pengen berkarya, pengen bermanfaat untuk orang lain, insya Allah kita tetap semangat, konsisten dan istiqomah untuk bikin konten-konten yang menghibur atau memberikan inspirasi dan motivasi buat penonton semua. Oke, kita kembali lagi ke tema nih. Jadi kalau seandainya kan kalian pingin bikin video, harus hati-hati, lebih baik karya sendiri, ide sendiri, imajinasi sendiri. Lalu gimana, lihat dulu ditonton dulu apakah bermanfaat enggak nih untuk penonton atau tidak teman-teman. Karena kalau bikin video itu lebih baik yang bermanfaat, yang berfaedah teman-teman. Jangan bikin video seenaknya lalu yang penting penghasilannya ada, itu tidak mendidik juga ya teman-teman. Itu versi saya teman-teman. Yaitu gimana teman-teman aja sih, kalau seandainya teman-teman atau pengen bebas videonya gimana itu terserah teman-teman sih. Tapi kali ini saya cuma garis bawahi, kalau seandainya kalian pengen video harus hati-hati, harus tahu dulu apa yang dibolehkan sama YouTube dan apa yang tidak dibolehkan sama YouTube. Karena ini penting banget untuk YouTuber pemula. Jangan sampai kalian udah mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang udah banyak lalu berkurang karena konten. Ingat, karena cuma satu konten. Contoh saya sendiri teman-teman, saya sekarang tidak dapat penghasilan sampai tanggal 26, nggak dapat iklan sampai tanggal 26. Saya sedih banget, tapi gimana lagi ya kan, ini memang kita harus mengikuti aturan YouTube. Karena kita kerjasama sama pihak YouTube, kita harus setidaknya tidak tahu menau, kita harus ikuti aturan yang ada teman-teman. Oke. Nah, jadi seperti biasa nih teman-teman, kalau seandainya kan ada yang terjadi seperti saya ini, ya kan, buat kawan subscriber semua khususnya, nah, dan umumnya buat penonton channel ini yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, komen, like-nya, oke. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin kalau seandainya kejadian seperti saya ini, nah itu lihat dulu analis jam tonton ya, jam tayang teman-teman. Kalau baru 4000 lebih, lalu yang reuploadernya ada 5, lihat nanti berkurang itu. Kalau seandainya videonya dihapus satu aja berkurang. Contoh, saya pernah kejadian juga, saya bikin sejarah Bere Prima teman, itu banyak banget yang nonton, udah ratusan ribu. Memang saya jam tayangnya, dapat jam tayang dari Bere Prima itu, sejarah Bere Prima kehapus, makanya saya bikin lagi Bere Prima yang kedua, sejarah Bere Prima yang 2. Itu udah direkomendasikan untuk YouTube untuk ditonton, ada di beranda itu teman-teman. Tapi pas saya mau ngedit kehapus itu videonya. Aduh, makanya sampai mengurang jam tayang saya aja udah ratusan ribu, jadi mengurang. Pas kejadian lagi sebulan-bulan selanjutnya, saya ada peringat dari YouTube karena ada video orang lain. Nah, saya kan videonya cuma ngerekam dari Facebook itu. Pakai salah satu aplikasi. Perkiraan saya tidak kena uploader, soalnya tidak ada peringatan atau pemberitahuan dari pihak YouTube. Biasanya kalau seandainya kan ada peringatan atau hak cipta atau larangan dari YouTube, itu ada email sebelumnya atau sesudahnya. Contohnya saya ngupload hari ini nih,
jam segini. Nanti 2 menit atau 3 menit kemudian ada email langsung, paling lama-lama berapa jam lah ada email langsung bahwasanya video ini gini larangan, atau karena ada unsur seksual atau gimana, ada larangan teman-teman. Nah, pas itu saya memang ada penghasilan lumayan dari banyak itu penghasilan, ibaratnya nggak banyak sih ya, lumayan lah dari video yang reupload itu selama 2 bulan itu kan, yang nonton udah 30.000 kurang lebih 30 ribu teman-teman. Alhamdulillah, memang udah masuk ke AdSense itu. Tapi pas peringatan ya nggak, jadi gimana, kehupus aja, harus dihupus teman-teman. Saya jadi ditelaah lagi, ternyata ada 4 video yang melanggar aturan YouTube teman. Itu hak cipta teman-teman. Apa sih itu hak cipta ya, yang dilarang sama YouTube, jadi karya-karya orang lain. Sebenarnya kalau seandainya kan yang video tersebut tidak ada pengajuan ke pihak YouTube, saya tidak akan kena hak cipta teman, karena ada video yang channel orang lain akan nggak merasa dirugikan video konten orang lain. Lalu dia mau ngirim email ke pihak itu bahwasanya nama channel ini nama channel Herusti ngambil video orang lain, kurang lebih kayak gitu. Tapi ya nggak apa-apa, ini ambil hikmahnya, karena sebagai konten kreator atau YouTuber pasti ada tempat salahnya, ada hilapnya, namanya juga manusia ya kan, kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan hanya milik manusia atau milik saya pribadi teman-teman. Oke, ini mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Jangan sekali-sekali bikin konten-konten yang reupload gitu teman-teman kalau belum tahu caranya. Sebenarnya saya juga udah bikin gimana sih caranya itu supaya kena hak cipta, tapi saya pakai versi lain gitu, pakai mencoba. Nah, ini dengan coba-coba ini sangat berbahaya teman-teman. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, dan yang baru mendapatkan lagi mengejar 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber, mudah-mudahan cepat terlaksana dan cepat dapat penghasilan dari YouTube, karena sangat bermanfaat banget ya kita, dan bikin kontennya yang bermanfaat, yang berfaedah untuk orang banyak. Oke, mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat.